Sebelumnya perkenalkan dulu saya Maswem Fadila. Saya dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 05838857. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan program sederhana yang menggunakan operator if dan array dengan kasusnya yaitu sebagai berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan yaitu golongan A, B, dan C, yaitu golongan A 5 juta, pada golongan B 6.500.000 dan golongan C 9.500.000. Pada gaji setiap golongannya disimpan pada array. Jika kita menginput golongan A, maka akan mengambil gaji pada array kosong. Dan jika kita inputkan golongan B, maka gaji pada array 1, dan jika golongan C, kita akan mengambil gaji pada array 2. Untuk persen array lembur berikut ada 30%, 32%, 34%, 36%, dan 38%. Untuk 1 jam lembur ini, gaji lemburnya itu maka akan 30% dari gaji pokok array gaji sesuai golongannya. Misalnya gaji golongan A, misalnya lembur 1 jam dengan gaji golongan A misalnya gitu ya. Kemudian seterusnya ada misal lembur 2 jam, maka gajinya 30%. Lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34%, 4 jam 36%, dan 5 jam atau lebih dari 5 jam, lemburnya 38%. Oke. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan konsep array itu seperti ini. Programming itu sebenarnya simpel, cuman pakai 3 komponen dasar, yaitu ada array, if else, dan operator aritmatika, yang semuanya langsung dijalankan di dalam satu metode utama, yaitu namanya main. Jadi ibaratnya itu pintu gerbangnya lah, biar codingan Java kita itu bisa jalan. Nah, buat menampung datanya itu, kita punya objek scanner yang namanya input buat membaca ketikan keyboard atau variabel golongan sama jam lembur buat menyimpan lah apa yang diketikkan sama usernya itu. Scanner tuh gunanya itulah. Kayak simpelnya itu misal scanner tuh kita ingin mengetikkan sesuatu gitu, misalnya A di terminal. Nah, itu akan terscan lah gitu pokoknya. Oke. Jadi arah itu kuncinya itu biar codingan kita tuh nggak terlalu panjang aja gitu. Jadi bisa kita analogikan itu kayak array itu adalah lemari laci lah. Jadi kita bisa menyimpan banyak data sekaligus dan manggilnya itu tinggal dengan nyebut nomor lacinya aja buat ngambil datanya itu. Nah, ini tuh disebutnya indeks. Nah, jadi alur kerjanya itu kayak gini. Pas user masukin golongan, kemudian logika if else bakal nyari tahu golongan itu ada di laci nomor berapa. Jadi disimpannya di variabel, misalnya di variabel indeks gaji gitu. Terus sistemnya itu langsung ambil nominalnya dari array gaji. Nah, jadi halnya itu sama kayak di jam lembur. Kayak misal untuk menentukan indeks bonusnya atau persenannya di array lembur, ya sama aja kayak gitu. Sama kayak yang di array gaji gitu. Oke, jadi terakhir itu nanti pakai operator aritmatika. Jadi ini tuh untuk menghitung dengan mengalihkan atau dan juga dibagi 100. Jadi untuk persenannya kan tadi ada 36% gitu. Nah, lalu akan dijumlahkan jadi total gaji dan kemudian akan langsung dicetak. Jadi udah jadi slip gaji lah. Intinya itu kalau nanti tuh di terminal itu bakal keluar hasilnya itu. Oke, lanjut ke program yang sudah kita buat. Di sini saya sudah membuatnya tadi, dan di sini saya akan menjelaskannya dari program yang telah saya buat. Di sini metodenya adalah tugas 3 ya. Seperti biasa, tugas 3.java. Di sini ada lanjut int integer array gaji.
Integer array gaji ini untuk menyimpan ketiga golongan yang tadi, ada golongan A, B, dan C. Untuk golongan A 5 juta, golongan B 6.500.000, dan golongan C itu 9.500.000. Jadi ini tuh untuk menyimpan golongannya aja. Kemudian ini ada array lembur, INT array lembur. Di sini ada untuk menyimpan golongan dari jam lemburnya itu. Misal lembur 1 jam 30%, lembur 2 jam 32%, dan selanjutnya dan seterusnya. Kemudian di sini ada variabel scanner. Nah, scanner input ini gunanya itu adalah ini tuh sebagai variabel objek utilitas dari Java-nya. Jadi fungsinya itu untuk jembatan atau penghubung atau untuk membaca dan menangkap data apapun yang kita ketikkan nantinya di terminal. Oke, lanjut. Di sini sistem out print line, masukkan golongan karyawan. Nah, nanti tuh ada output seperti ini. Ini tuh untuk mengeprint atau untuk mengeluarkan output dari yang tadi. Misalnya dari masukkan golongan A, B, C. Nah, nantilah kita jelasin di terminal. Oke. Di sini ada string golongan, ada variabel string golongan. Nah, string golongan ini fungsinya itu untuk nampung huruf golongan yang akan kita inputkan nantinya. Di dalam kode itu ini langsung akan disambungkan otomatis dengan fungsi top up case. Nah, yang ini. Jadi biar hurufnya jika diinputkan kayak dengan otomatis aja kan biasanya nggak langsung ke pakai pakai caps lock kan. Nah, ini tuh biar misalnya pakai huruf kecil, ini bakal terbacanya pakai otomatis caps lock gitu. Oke, kemudian INT gaji pokok. Nah, di gaji pokok ini kita pakai variabel integer. Ini gunanya ketika kita menyimpan nominal gaji pokok akhir, nilainya diisi secara dinamis dengan mengambil salah satu angka dari array gajinya. Dengan setelah mencocokkan variabel golongan menggunakan perintah yang ini nih, switch. Nah, ini. Soalnya kayak jika kita inputkan golongan A, nanti arraynya itu akan tersambung ke variabel 0, ke golongan 0 gitu. Otomatis akan berubah gitu. Dan B seterusnya ke 1 dan C seterusnya ke 2. Kemudian di sini ada sistem out print line ya, sama aja kayak tadi. Ini akan mengeluarkan output error golongan tidak valid. Jika jika kita kan ini ada 3 golongan doang nih. Misalnya kita tidak sengaja menginputkan golongan D gitu. Sedangkan D itu gak ada kan. Nah, nanti itu akan ada output ini, error golongan tidak valid karena tidak ada kan. Kemudian di sini di INT sistem out print line masukkan jumlah lembur. Nah, ini itu nanti akan ada output dan diminta berapa kita akan mengecek para lemburnya itu kita berapa jam gitu. Masukkan jumlah jam lembur. Jam lembur di sini kita menggunakan variabel int. Sama aja. Jadi integer ini fungsinya buat nyimpen total durasi waktu kerja lembur dalam 1 jam yang diinputkan oleh kitanya nanti. Sama aja sebenarnya. Kemudian di sini ada double gaji lembur. Double gaji lembur ini adalah sama aja variabelnya int. Jadi fungsinya untuk menyimpan durasi waktu kerja lemburnya dalam satuan jam yang dimasukkan oleh kita nantinya di terminal. Kemudian di sini ada double total gaji. Double total gaji ini fungsinya untuk penampung aja gitu. Jadi dari hasil akhirnya jadi penjumlahannya antara variabel gaji pokok dan gaji lembur. Nilai ini nantinya yang akan keluar di layar yang tadi nanti di konsol lah. Oke. Selanjutnya
kita langsung tes aja lah ya, apakah codingan kita berhasil atau tidak. Oke run. Oke, sini ada output, masukkan golongan karyawan A, B, atau C. Nah, yang tadi kita sudah jelaskan, nanti di sini ada diminta untuk masukkan golongan karyawan A atau B atau C. Kita coba aja. Ini kita akan masukkan golongan A lah. Nah, yang gunanya yang tadi top up case ini tuh untuk misalnya kita kan nggak sengaja nih pakai yang huruf kecil A. Nah, nanti otomatis akan terbacanya pakai caps lock huruf A besar gitu. Jadi nggak ngaruh mau A kecil A besar juga. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya di sini akan diminta untuk menginputkan jumlah jam lembur yang kita tuh jam lemburnya berapa gitu. Nah, ini fungsi dari ini yang tadi masukkan jumlah lembur. Oke. Kemudian kita masukkan misalnya kita lembur tadi itu lembur 1 jam. Lembur 4 jam lah, 36% dari gaji pokoknya. Lembur 3 jam dari gaji pokok yang ini. Gaji pokok yang ini. Dari tipe golongan A. 30% dari itu 34% dari 5 juta berarti. Oke, lanjut. Nice. Nah, di sini akan ada output slip gaji karyawan. Kemudian di sini ada golongan A. Tadi sudah benar ya, kita masukkan golongan A. Kemudian di sini ada jam lemburnya, kita tadi inputkan jam lemburnya 3 jam. Dan gaji pokok golongan A itu kan 5 juta. Nah, di sini kan 5 juta, benar. Kemudian gaji lemburnya itu selama 3 jam, berarti itu dari 34% dari 5 juta itu hasilnya 1.700.000. Kemudian ini gaji lembur akan dijumlahkan dengan gaji pokok. Hasilnya adalah 6.700.000. 6.700.000 ini dari penjumlahan 5 juta ditambah 1.700.000. Jadi sekian penjelasan dari tugas-tugas 3 ini dari saya. Sekian, terima kasih.